Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Rino Yunanto, mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman saya dengan teman-teman semua, di mana saya akan membahas tema yang cukup menarik dari konfigurasi jaringan komputer, dengan membahas topik yang sangat penting yaitu virtual LAN atau biasa disebut VLAN. Dalam video ini, saya akan memandu teman-teman melalui langkah-langkah praktis untuk mengkonfigurasi VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video kita dalam memahami dan menguasai konfigurasi virtual LAN. Sebelumnya, pastikan komputer atau laptop teman-teman telah terinstall aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Dan pada video kali ini, saya menjalankan aplikasi Cisco Tracer dalam platform iOS. Baik, saya coba share screen dulu. Nah, berikut tampilan utama dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan setelah kita uh, filenya dibuka, maka akan muncul seperti ini ya. Ada dua buah PC, PC 1 dan PC 2. Lalu ada dua buah switch, switch 1 dan switch 2. Basically ini belum kita config, sehingga kita perlu beberapa step yang sudah dipandu. Ada panduannya cukup lengkap di sini. Ya, panduannya ada lengkap di sini. Teman-teman juga nanti akan bisa dengan sendirinya mengikuti langkah-langkah ini untuk bisa setting switch switch 1 dan switch 2 ya. Baik, di sini saya mulai dulu. Ada objektif part 1 sampai 5, yaitu part 1 verifikasi the default switch configuration atau verifikasi konfigurasi default switch ya. Dengan memverifikasi konfigurasi default switch untuk memahami pengaturan dasar yang ada. Ini penting untuk memastikan bahwa switch kita siap digunakan dan tidak ada konfigurasi yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Baik, yang kedua adalah konfigurasi dasar switch. Nah, ini untuk apa? Yang pertama adalah mempersiapkan dalam jaringan. Ini termasuk menentukan nama host switch, mengatur alamat IP untuk manajemen, dan mengkonfigurasi gateway default agar switch dapat terhubung ke jaringan yang lebih luas. Yang ketiga adalah mengkonfigurasi MOTD banner. Ya, memberikan di sini adalah memberikan informasi penting kepada pengguna atau user. Pesan ini dikenal sebagai Message of the Day atau MOTD, dengan digunakan untuk memberikan pesan selamat datang, informasi penting, atau peringatan kepada pengguna yang terhubung. Lalu objektif yang keempat adalah menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Jadi memastikan untuk menyimpan konfigurasi teman-teman dengan benar untuk mencegah kehilangan perubahan yang telah teman-teman buat. Menyimpan konfigurasi ke NVRAM, memastikan bahwa konfigurasi tersebut akan tetap ada bahkan setelah switch dimatikan atau mengalami gangguan. Lalu yang terakhir adalah konfigurasi switch 2. Kita akan mengkonfigurasi switch tambahan untuk memperluas jaringan dan mengelola multiple switch. Mengkonfigurasi multiple switch adalah langkah penting dalam mengatur jaringan yang kompleks dan terdistribusi. Ya. Background di sini ada, dalam kegiatan ini tujuan utama teman-teman adalah melakukan konfigurasi dasar pada switch. Ini termasuk mengamankan akses ke interface ya dan port konsol yang menggunakan sandi terenskripsi dan teks biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa ini penting? Bayangkan jika ada seseorang yang tidak sah mencoba mengakses switch teman-teman dengan mengatur sandi terenskripsi. Teman-teman dapat memastikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki izin yang tepat yang dapat masuk dan mengkonfigurasi perangkat tersebut. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam menjaga keamanan jaringan teman-teman ya. Selain itu, teman-teman juga akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Pesan-pesan ini atau banner bukan hanya sebagai sambutan, tetapi juga sebagai peringatan kepada orang-orang yang mencoba masuk tanpa izin. Pesan-pesan ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi penting kepada
pengguna atau user yang masuk seperti kebijakan penggunaan jaringan atau informasi kontak untuk bantuan teknis. Jadi dengan melakukan langkah-langkah ini, teman-teman tidak hanya meningkatkan keamanan jaringan teman-teman dengan mengamankan akses dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak sah, tapi juga memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna yang masuk ke switch kita. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan efisiensi jaringan teman-teman secara keseluruhan. Oke, baik. Langsung saja kita mulai praktekkan konfigurasinya pada switch menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pastikan teman-teman sudah terinstall di laptop teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan iOS, jadi tinggal pilih aja, lalu diinstal. Nah, setelah aplikasinya sudah berjalan, lalu pilih file konfigurasinya, maka teman-teman akan muncul halaman utama seperti ini ya. Dan kita akan memulai setting switch dulu. Yang pertama adalah kita akan menyeting switch 1 ya. Nah, ini kita coba double klik. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Lalu teman-teman akan pilih yang CLI atau Command Line Interface. Nah, di sini teman-teman tinggal enter aja. Nanti akan muncul switch. Tapi kita akan coba ke sini dulu part 1 ya. Yaitu verifying the default switch configuration. Atau masuk ke privilege exec mode gitu ya. Jadi teman-teman dapat mengakses semua perintah switch dari privilege exec mode ya. Namun karena banyak perintah privilege yang mengkonfigurasi parameter operasi, akses privilege harus dilindungi sandi untuk mencegah pengguna yang tidak sah. Set perintah privilege exec mencakup perintah-perintah yang terdapat dalam user exec mode serta perintah configure yang digunakan untuk mengakses mode perintah yang tersisa. Oke. Klik switch 1 tadi, kemudian tab CLI, tekan enter, lalu masukkan ke privilege exec mode dengan masukkan perintah enable ya. Setelah saya enter, maka akan muncul switch di sini. Lalu kita ketikkan enable ya, lalu enter. Nah, maka akan masuk ke konsol ya. Perhatikan bahwa prompt berubah dalam konfigurasi untuk mencerminkan privilege exec mode ya. Nah, kita lanjut ke step yang 2. Step 2 adalah periksa konfigurasi switch saat ini. Oke. Masukkan perintah show running config dengan cara ketik show running config. Oke. Lalu tekan enter. Ya, maka akan memunculkan interface dengan banyak yang sudah tersetting. Nah, sampai dengan N ya. Muncul tulisan N. Oke. Lalu ada pertanyaan di sini nih. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada, berapa banyak antarmuka fast Ethernet yang dimiliki oleh switch? Kalau kita coba hitung dari sini ya, itu ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 24. Ya, berarti jawabannya adalah dari output show running config, teman-teman dapat melihat bahwa switch memiliki 24 antarmuka fast Ethernet. Ini ditujukan oleh baris konfigurasi seperti Internet Fast Ethernet 0, 1 sampai dengan 24. Lalu pertanyaan yang kedua adalah berapa banyak interface gigabit Ethernet yang dimiliki oleh switch? Oke, dari output ini, show running config, switch memiliki 2 interface gigabit Ethernet. Ini ditunjukkan dengan baris konfigurasi seperti interface gigabit Ethernet ini ya, 1 dan 2. Lalu pertanyaan ketiga, apa rentang nilai yang ditunjukkan untuk baris VTY? Oke, VTY. Rentang nilai yang ditujukan untuk baris VTY adalah dari 0 hingga 4 ya, yang ini. Ini terlihat dari baris konfigurasinya. Oke, menunjukkan bahwa switch dapat mendukung hingga 5 sesi virtual terminal atau VTY. Lanjut, pertanyaan keempat adalah perintah apa yang menampilkan isi saat ini dari NVRAM? Oke, jawabannya adalah perintah yang akan menampilkan isi saat ini dari NVRAM adalah show startup config atau show startup configuration. Namun dalam output yang diberikan, switch merespon dengan startup config is not present, yang menunjukkan bahwa file konfigurasi awal tidak ditemukan.
Itu ya. Pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa switch merespon dengan startup config is not present? Jawabannya simpel. Switch merespon dengan pesan startup config is not present karena tidak ada file konfigurasi awal yang tersimpan di NVRAM. Hal ini dapat terjadi jika belum ada konfigurasi yang tersimpan atau jika file konfigurasi awal telah dihapus atau belum dibuat. Baik, kita lanjut ke part 2, yaitu creating a basic switch configuration atau memberikan nama pada switch ya. Untuk memulai konfigurasi switch, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan nama pada switch tersebut. Hal ini dilakukan agar switch dapat dikenali dengan nama yang spesifik dalam jaringan. Teman-teman dapat melihat bagaimana prompt pada command line interface CLI berubah ketika teman-teman melakukan perubahan konfigurasi. Misalkan dari switch itu menjadi switch config atau kemudian berubah jadi switch S1 config, lalu setelah nama switch diatur menjadi S1 ya. Baik, kita langsung mulai aja di sini ya. Ketikkan configure terminal, lalu tekan enter. Nah, ini akan masuk ke konsol config-nya. Lalu kita arahkan untuk hostname-nya diubah menjadi hostname S1 ya. Jadi kita namakan switch 1 dengan S1. Lalu kita klik exit ya. Kita sudah selesai stepnya. Step 2-nya. Step 1 sorry, sudah selesai. Lalu kita lanjut ke step 2. Step 2 yaitu mengamankan akses ke konsol lain. Selanjutnya untuk memastikan akses yang aman ke konsol line switch, teman-teman perlu mengatur sandi pada line konsol. Pada contoh ini, sandi yang diatur adalah let me in. Teman-teman juga mengaktifkan perintah login yang berarti pengguna harus memasukkan kata sandi saat mengakses konsol lain. Pertanyaan adalah, hal ini penting ya untuk mencegah akses yang tidak sah ke switch dan menjaga keamanan jaringan secara keseluruhan. Oke, kita enter, lalu ketikkan configure terminal. Oke, setelah itu maka akan muncul enter configuration command ya. Lalu kita lanjut ketikkan line console 0. Oke, lanjut kita masukkan password ya yang tadi kita udah mau buat, yaitu password let me in. Lalu enter, lalu kita ketikkan login, lalu kita exit. Oke, kita exit lagi 2 kali. Maka akan muncul system 5 configure from console by console ya. Artinya kita sudah berhasil men-setup password enable-nya menjadi let me in. Oke, pertanyaan adalah, mengapa perintah login diperlukan? Baik, perintah login diperlukan agar konsol line switch meminta pengguna memasukkan kata sandi sebelum dapat mengakses switch melalui konsol. Karena tanpa perintah login, akses ke konsol lain dapat dilakukan tanpa memasukkan kata sandi yang berpotensi membuka celah bagi akses yang tidak sah ke perangkat jaringan teman-teman. Ya, dengan mengaktifkan perintah login, teman-teman meningkatkan tingkat keamanan switch dan jaringan secara keseluruhan. Oke, step 2 ini kita sudah selesai. Lanjut kita ke step 3, yaitu memastikan akses konsol sudah diamankan. Setelah teman-teman melakukan konfigurasi sandi konsol pada langkah sebelumnya, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa akses ke konsol switch benar-benar diamankan. Untuk melakukan ini, kita perlu keluar dari privilege mode atau mode yang memiliki hak akses istimewa, karena disitulah konfigurasi sandi konsol diterapkan. Teman-teman dapat keluar dari privilege mode dengan mengetikkan perintah exit pada command line interface atau CLI dengan cara ketik
exit ya. Oke, maka akan keluar, lalu enter lagi. Nah, akan muncul password. Nah, password ini setelah keluar dari private mode, teman-teman akan melihat pesan bahwa konsol switch sekarang tersedia dan teman-teman diminta untuk menekan tombol enter untuk memulai. Namun sebelum teman-teman dapat mengakses konsol sepenuhnya, teman-teman akan ditanya untuk memasukkan kata sandi yang telah teman-teman atur pada langkah sebelumnya nih. Pada contoh kasus ini kita mengatur sandi konsol menjadi let me in ya. Jadi teman-teman diminta memasukkan kata sandi, teman-teman harus mengetikkan let me in. Oke, kita ketik let me in. Oke, setelah itu maka dengan memverifikasi bahwa akses konsol sudah diamankan dan masuk ke switch 1, teman-teman dapat yakin bahwa langkah ini diperlukan untuk meningkatkan keamanan switch ya. Kita berhasil masuk nih. Lalu kita masuk ke step 4 ya. Step 4 adalah mengamankan akses privilege mode. Langkah ini bertujuan untuk melindungi akses ke privilege mode dengan mengatur sandi enable. Sandi enable ini diperlukan untuk masuk ke privilege mode yang memiliki hak akses dalam konfigurasi switch. Oke, mari kita praktekkan langkah ini bersama-sama ya. Pertama adalah masuk ke privilege mode dengan mengetik perintah enable pada CLI. Oke. Selanjutnya masukkan ke mode konfigurasi global dengan mengetikkan perintah configure terminal. Configure terminal. Oke. Sekarang kita akan mengatur sandi enable dengan mengetik perintah enable password C1 $C0 ya. Jadi enable password C1 $C0. Oke, kita klik exit. Ya, setelah teman-teman keluar dari mode konfigurasi, teman-teman akan melihat pesan bahwa konfigurasi telah diubah dari konsol oleh konsol. Artinya konfigurasi sandi enable sudah berhasil diatur. Sekarang untuk menguji apakah sandi enable sudah berfungsi dengan baik, teman-teman dapat mencoba masuk kembali ke privilege mode dengan perintah enable. Ketika diminta memasukkan kata sandi, teman-teman harus memasukkan sandi sebelumnya, let me in, lalu klik enable, input password baru yang telah teman-teman atur sebelumnya ya. Jangan mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman telah berhasil artinya. Baik, kita coba ketikkan dulu enable, exit, enter. Nah, masukkan password tadi ya. Oke, kita sudah berhasil masuk. Lalu kita eh, akan masuk ke step yang kelima. Baik, step kelima adalah memastikan bahwa akses privilege mode sudah diamankan. Nah, ini yang paling penting. Mari kita lanjutkan langkah-langkah step-stepnya bersama ya. Yang pertama, keluar dari switch dengan mengetik perintah exit. Oke, setelah teman-teman keluar, tekan tombol enter. Teman-teman akan diminta memasukkan kata sandi gitu. Oke, lalu masukkan kata sandi, let me in tadi ya. Masukkan sandi konsol yang sudah teman-teman konfigurasi sebelumnya pada line konsol 0 untuk kembali ke user exit mode. Selanjutnya, masuk ke privilege mode dengan mematikan perintah enable. Oke, masukkan yang tadi. Password C1 $C0 ya. Maka sudah masuk. Konfigurasi verifikasinya sudah berhasil ya. Lalu setelah masuk, kita klik show
running config. Kita coba enter. Nah, maka akan muncul semua tuh fast Ethernet dari 1 sampai 24 sampai N. Ya, perhatikan bagaimana sandi konsol dan enable ditampilkan dalam teks biasa ya atau plain text. Hal ini dapat beresiko keamanan jika ada orang yang mengintip ketika teman-teman melakukan konfigurasi. Oleh karena itu penting untuk menjaga kerahasiaan sandi-sandi ini ya. Uh, jadi di sini itu akan muncul passwordnya nih. Let me in yang tadi kita coba buat passwordnya. Jadi ini agak sedikit riskan jika teman-teman buka laptop, tapi di belakang teman-teman dari yang melihat passwordnya nih. Nah, ini berpotensi akan ada orang mempunyai hak akses masuk ke switch kita. Oke, lanjut kita ke step 6 ya. Step 6 ini mengatur sandi terenskripsi untuk mengamankan akses ke privilege mode. Baik, langkah ke-6 dalam aktivitas ini adalah untuk mengamankan akses ke privilege mode dengan mengatur sandi terenkripsi menggunakan perintah enable script. Artinya password let me in itu kita coba encrypt ya, biar orang tidak tahu. Mari kita praktekkan langkah-langkahnya. Pertama-tama kita masuk ke mode konfigurasi global dengan mengetikkan perintah config T ya. Nah, kita coba config T. Oke, kita udah masuk ke konfigurasi global. Selanjutnya kita akan mengatur sandi terenkripsi menggunakan perintah enable secret ya. Misalnya kita akan mengatur sandi secret menjadi it's a secret gitu ya. Contohnya adalah enable secret, it's a secret. Setelah itu kita ketik exit ya. Setelah kita mengatur sandi terenkripsi ini, penting untuk diingat bahwa sandi enable secret akan mengganti sandi enable biasa. Artinya jika teman-teman memiliki kedua sandi tersebut diatur pada switch, teman-teman harus memasukkan sandi enable secret untuk masuk ke privilege exec mode ya. Pertanyaannya adalah mengapa menggunakan sandi terenskripsi penting? Ya. Sandi terenskripsi adalah sandi yang disandikan dalam format yang tidak mudah dibaca oleh manusia, sehingga lebih sulit untuk dipecahkan atau ditebak oleh pihak yang tidak berwenang. Oke, kita lanjut ke step 7, yaitu adalah memastikan bahwa sandi enable secret sudah ditambah ke file konfigurasi. Baik, kita coba praktekkan. Yang pertama adalah masuk ke mode privilege exec dengan mengetikkan perintah enable. Ya. Kemudian kita akan memeriksa kembali isi dari file running configuration untuk memastikan bahwa sandi enable secret sudah terkonfigurasi ya. Teman-teman dapat menggunakan perintah show running config. Gitu. Lalu akan muncul di sini. Ya, kita coba klik enable lagi. Show running show run. Ya, perintah ini akan menampilkan seluruh konfigurasi yang ada pada switch ya. Oke, jadi sudah muncul semua. Kita lanjut ke step 8, yaitu menenkripsi sandi enable dan konsol. Seperti yang teman-teman perhatikan pada langkah 7 sebelumnya, sandi enable secret sudah terenkripsi, tetapi sandi enable dan konsol masih dalam bentuk teks biasa. Sekarang kita akan mengenkripsi kedua sandi tersebut menggunakan perintah service password encryption. Ya, pertama masuk ke mode konfigurasi global dengan cara mengetikkan config T ya.
Selanjutnya kita akan mengaktifkan enkripsi sandi dengan perintah service password encryption, ya. Setelah berhasil, lalu kita exit. Oke. Dengan melakukan langkah ini kita telah berhasil mengenkripsi kedua sandi, yaitu sandi enable dan konsol. Hal ini membuat kedua sandi tersebut lebih sulit untuk dibaca oleh orang yang tidak mempunyai wewenang jika mereka mencoba akses file konfigurasi switch, gitu ya. Lalu kita lanjut ke part 3, yaitu configure MOTD banner, ya, atau mengkonfigurasi pesan MOTD. Pesan MOTD adalah fitur yang tersedia dalam perintah Cisco yang memungkinkan teman-teman mengkonfigurasi pesan yang akan ditampilkan kepada siapapun yang melakukan login ke switch teman-teman. Pesan ini disebut juga dengan MOTD banners. Pesan ini biasa digunakan untuk memberikan informasi atau peringatan kepada pengguna yang mencoba mengakses switch, gitu ya. Oke, kita coba langsung praktekkan. Pertama, masuk ke mode konfigurasi global dengan cara klik config T. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi MOTD banner dengan mengetikkan perintah banner MOTD, masukkan informasi yang akan ditampilkan eh, sebagai banner. Saya di sini akan mengetik this is a secure system authorized access only, ya. Setelah itu enter, kita sudah berhasil set bannernya. Lalu kita ketik exit, ya. Dengan melakukan langkah ini kita telah berhasil mengkonfigurasi pesan MOTD tadi. Pesan yang kita tentukan yaitu this is a secure system authorized access only, akan ditampilkan kepada siapapun yang melakukan login ke switch. Oke. Pertanyaannya untuk dipertimbangkan, gitu ya. Kapan pesan MOTD banner ini akan ditampilkan? Pesan MOTD ini akan ditampilkan setiap kali ada pengguna yang login ke switch kita. Oke, kita lanjut ya untuk yang part 4, yaitu menyimpan file konfigurasi ke NVRAM, ya. Setelah teman-teman selesai melakukan konfigurasi dasar pada switch, langkah selanjutnya adalah menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang teman-teman buat tidak hilang jika sistem di reboot atau kehilangan daya, gitu ya. Mari kita praktekkan dengan cara kita ketik show run, ya. Maka di sini akan muncul passwordnya udah kita encrypt, ya. Jadi eh, kita menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang berjalan pada switch. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk menyimpan file konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM dengan perintah kita ketikkan, yaitu copy running config, config startup config. Oke, saya ulang lagi. Startup config. Oke, lalu tekan enter. Akan muncul tulisan destination file name. Kita enter lagi. Oke, akan muncul oke di sini. Maka ini telah perintah ini akan menyalin konfigurasi yang sedang berjalan dan menyimpan sebagai file startup config ke NVRAM, ya. Lalu yang ketiga, step 3, langkah-langkah selanjutnya adalah memeriksa isi dari file konfigurasi startup config yang sudah disimpan ke NVRAM untuk melihat isi dari NVRAM, ya. Di sini teman-teman dapat menggunakan perintah show startup config, lalu enter.
Nah, kita sudah berhasil menyimpan ke NVRAM ya. Dan pesan MOTD-nya juga udah muncul di sini. Baik, kita langsung masuk ke part kelima ya. Part kelima yaitu konfigurasi switch kedua. Jadi switch 1 kita sudah selesai untuk konfigurasi sehingga boleh ditutup dan kita kembali ke switch 2 ya. Lalu pilih CLI, tekan enter. Baik. Ini adalah tampilan konfigurasi switch 2 ya. Setelah teman-teman menjelaskan konfigurasi pada switch 1 tadi, sekarang kita mengkonfigurasi switch 2. Jika teman-teman lupa perintah-perintahnya, teman-teman dapat merujuk kembali ke step-step 1 sampai 4 tadi ya untuk bantuan. Oke. Tapi kita langsung aja untuk yang switch 2 ini, kita langsung coba config lagi dengan cara ketik enable, lalu masuk ke config global, config T. Nah, setelah masuk, kita ubah nih hostname-nya menjadi S2 ya, atau switch 2. Nah, konfigurasinya kita sudah diarahkan ke switch 2 ya. Kemudian kita akan mengamankan akses ke konsol dengan mengatur sandi let me in menggunakan perintah line console 0 gitu ya. Kita ketikkan line console 0. Oke, sudah masuk. Lalu kita setting passwordnya. Passwordnya itu let me in. Oke. Lalu ketik login, exit ya. Nah, udah berhasil. Sekarang kita akan mengatur sandi enable dan enable secret sesuai dengan parameter yang diberikan ya. Tadi kita coba enable password, enable password ke C1 $C0. Oke. Setelah itu kita coba enable secret, it's a secret. Oke. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi pesan MOTD ya, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu dengan cara uh, ketik banner MOTD, lalu masukin teksnya authorize access only, unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law. Titik, tanda kutip, terus enter. Selesai. Oke, selanjutnya kita perlu mengenkripsi semua sandi teks biasa dengan menggunakan perintah service password encryption ya. Kita ketikkan service password encryption. Oke, berhasil. Sekarang pastikan bahwa konfigurasi yang teman-teman lakukan sudah benar dengan mengecek kembali dengan perintah show run gitu ya. Kita end dulu, lalu show run. Maka akan muncul semua ya, dari fast Ethernet 1 sampai 24. Lalu password sudah kita inskripsi, lalu banner MOTD-nya udah kita tentukan ya. Oke.
Terakhir adalah simpan file konfigurasi ke NVRAM dengan perintah copy ya tadi ya. Kita copy running config startup config. Ini ya, untuk mengcopy ke NVRAM. Oke, berhasil. Dengan mengikuti langkah ini, teman-teman telah sukses mengkonfigurasi switch 2 sesuai dengan parameter yang diberikan dan menyimpan konfigurasi ke NVRAM. Oke, untuk menghindari kehilangan konfigurasi jika switch dimatikan. Baik ya, jadi konfigurasi di switch 2 kita sudah selesai. Lalu kita akan coba masuk ke table di sini ya. Kita sudah selesai dan teman-teman boleh tutup. Oke, selanjutnya pada tabel penilaian berikut ini membantu kita memahami seberapa baik kita telah menerapkan langkah-langkah konfigurasi yang diberikan gitu ya. Bagian satu adalah verifikasi konfigurasi switch nih. Lalu bagian dua ada poinnya ya yang muncul di sini. Lalu bagian kedua adalah membuat konfigurasi dasar switch. Bagian ketiga mengkonfigurasi MOTD banner. Bagian keempat adalah menyimpan file konfigurasi ke NVRAM gitu ya. Baik, kita coba mengecek apakah kita sudah berhasil. Karena total poinnya di sini adalah total skor yang bisa kita capai dari total paket tracers adalah 72 poin atau 100 poin ya. Semakin tinggi skor yang kita dapatkan, semakin baik pula pemahaman dan penerapan kita terhadap konfigurasi switch. Apabila poin masih belum mencukupi, harap periksa kembali step yang terlewat atau belum terselesaikan. Kita coba cek ya step yang udah kita buat tadi, apakah sudah 72. Dengan cara cek result, lalu pilih menu assessment item.